siap untuk melayani di gereja lewat musik? Mari kita mulai dari yang paling dasar. Pertama, kita berkenalan dulu dengan keyboard yang akan menjadi sahabat sejati kita. Beberapa bagian yang perlu kita ketahui sebelum memulai latihan. Pertama, tuts atau key. Kedua, voice atau tone. Ketiga, pengatur volume suara. Selain ketiga ini, masih ada beberapa bagian lagi yang harus kita tahu dan akan kita bahas di waktu yang lain seperti split mode, transpose, memory, atau registration, dan lain-lain. Tuts atau keys dibagi menjadi dua warna, yaitu putih dan hitam. Tuts putih itu untuk nada-nada dasar seperti C, D, E, F, G, A, dan B. Atau untuk sementara ini, bisa kita sebut sebagai Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, dan Si. Dan tuts hitam adalah untuk nada-nada naik atau turun setengah, atau sering disebut dengan crest dan mo. Kalau kita belum paham dengan crest dan mo, akan kita bahas berikutnya. Sekarang, pertanyaan paling mendasar. Bagaimana kita menentukan yang mana nada do atau C pada gambar tuts ini? Perhatikan tuts yang berwarna hitam. Jika kita perhatikan, ada dua kelompok tuts hitam. Pertama, dua tuts hitam yang berdekatan, dan kedua, tiga tuts berdekatan. Untuk menentukan mana nada do atau si, kita perhatikan dua tuts hitam yang berdekatan. Nada do atau C berada pada sebelah kiri dari dua tuts hitam yang berdekatan. Sehingga dari nada do atau si, kita bisa menentukan nada-nada yang lain. Sekarang, kita masuk ke pemilihan voice yang kita gunakan. Untuk mengiringi di gereja, kita dapat memilih voice church organ, pipe organ, reed organ, atau bisa juga string. Dan terakhir yang penting adalah volume. Kita harus sadar bahwa organ hanyalah pengiring, sehingga jangan sampai volume suara organ menutupi suara umat yang bernyanyi. Setelah kita tahu posisi nada do atau si di mana, maka sekarang kita melatih jari kita agar tidak terlalu kaku. Letakkan ibu jari di nada do, jari telunjuk di nada re, jari tengah di nada mi, jari manis di nada F-E, dan jari kelingking di nada sol. Dan mulai memainkan nada do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do secara berulang-ulang. Lakukan terus, sampai kita merasa jari kita sudah cukup lentur memainkan nada. Setelah mengenal tuts organ dan voice yang kita gunakan, maka selanjutnya kita harus bisa membaca partitur. Jadi materi kita berikutnya adalah informasi apa di buku lagu atau partitur yang harus kita tahu terlebih dahulu sebelum kita memainkan sebuah lagu. Cukup sekian dulu materi kita untuk saat ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih, dan Tuhan memberkati kita. Selamat melayani.